masuk ke pendalaman. Yang maksudnya sisa beras import yang kemarin itu, sekarang kan ada di dalam gudang Bulog. Itu diapain? Kalau ditunggu lagi, takut nanti kalau dilepas ke pasar, enggak untuk dijual, udah nggak bisa dijual lagi itu orang. Saya ke sana masih udah ada kutunya kok. Beras impor berkutu masuk ke Indonesia. Kurang ajar. Di gudang Bulog kita rupanya ditemukan beras berkutu dan jumlahnya nggak main-main itu. Antara 100.000 hingga 300.000 ton. Pirang gudang itu. Bener itu. Nggak salah dengan ngompol. Memang jumlahnya sewo itu. Dan itu beras impor loh, bukan beras hasil beli petani kita loh. Beras petani kita jelas nggak mungkin berkutu kan. Wah, edian gila ini. Itu sebuah jumlah yang nggak sedikit loh. Nek dirupiahkan apa nggak tembus ratusan miliar 3 triliun rupiah. Nah ini cara atau pemantauan stok beras di gudang Bulog kayak beginian ini gimana sih? Kok sesembrono begitu? Ini kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan pokok masyarakat, hasil impor. Jangan-jangan sana itu berasnya memang diguak rene, karena sudah berkutu dari sononya. Loh adanya temuan beras berkutu ini di gudang Bulog itu. Disampaikan langsung Ketua Umum Komisi 4 DPR itu Bu Titik Soeharto itu. Tahu kan Bu Titik Soeharto itu? Mantan istrinya Pak Presiden Prabowo. Sesaat berikutnya Pak Mentan langsung meminta maaf. Enak aja salah cuma minta maaf. Mundur kalau berani. Lah ya sapa sing meh mangsuli. Beraninya teguran Mbak Titi ya genah horor. Ini gimana sih perkaranya? Beras bisa sampai kutuan begitu. Kayak orang yang 1 tahun nggak keramas. Kepalanya berkutu. Bukankah yang namanya Bulog, kepanjangan dari Badan Urusan Logistik, yang selamanya ini memang tugasnya membeli, menampung, menyimpan beras petani dan juga beras impor, kok sampai berkutu? Asal kutunya dari mana? Nah, ini jangan-jangan kutunya memang dari asal sana, negara yang diimpor sana. Kok bahaya ini? Kalau beras berkutu, mosok regone larang. Jangan-jangan cuma beras buangan ini. Lah kata Bu Titi, Mbak Titi ini, beras yang berkutu itu sisa impor tahun lalu. Oh, sisa impor tahun lalu itu. Tahun lalunya kapan itu? Sekarang sudah mau April loh. Beras sih tidak-tidaknya, beras itu wis ngendon 3 bulan. Lumayan agak lama ya. Tapi masa berkutunya bisa sampai sak gudang. Oh ini kutunya cepat beranak pinak. Dan itu sebenarnya memang beras buat stok nasional. Antisipasi gagal panen atau buat apa ya? Ya yang mau Begawan pertanyakan itu. Sistem keluar masuknya beras itu loh. Di gudang Bulog itu kan kayak apa? Tanpa manajemen atau sistem yang bagus, hal begini bakal terus berulang. Beras datang, beras yang keluar itu kan harus dijadwal itu. Supaya tidak mengendon terlalu lama di gudang. Yang lama keluarin dulu sebelum berkutu. Kan harusnya begitu. Pejabat nasional tidak diajari. Nah ini kita butuh tahu ini. Stok beras itu semula peruntukannya buat apa? Mengapa terlalu lama ditahan di gudang? Sehingga malah dibuang percuma itu. Untuk makan ternak itu. Ternak aja nggak mau kalau ada kutunya itu. Gila itu. Apalagi kita manusia. Nah ini Pak Amran memastikan. Beras itu tidak akan dikeluarkan buat konsumsi. Lah terus untuk apa nek 300.000 ton? Kenapa nggak stok lama dikeluarkan dulu? Atau beras impor dikeluarkan untuk penugasan khusus? Misalnya operasi politik, bencana alam, pencitraan tokoh politik kan bisa tuh. Atau gimana nih? Beras Bulog itu tujuannya kan bisa macam-macam supaya keluar tuh stok lama. Ada yang buat bansos misalnya, ada yang buat pasar murah, ada yang buat operasi pasar dan sebagainya. Ada yang memang buat jaga stok, ada di sebuah daerah, ada kelangkaan dan lain sebagainya. Bulog itu kan tugasnya gitu.
Atau yang ada berkutu itu sebenarnya sisa stok bansos presiden yang masa jabatannya berakhir. Stoknya masih sisa banyak, jangan-jangan loh. Saya nggak nuduh, soalnya kan pernah ditemukan itu. Ada ratusan bansos malah dikubur sak kantong bansos sih. Ngomong pada ingat tuh. Beras loh, masyarakatnya banyak yang nggak bisa beli beras. Wih, ini dikubur. Nah, masalahnya ini, mengapa beras sampai kutuan begitu? Jumlahnya beras berkutu antara 100.000 sampai 300.000 ton. Lah itu yang ngakui sendiri Pak Mentan loh, Pak Amran Sulaiman loh. Pembegawan orang ngarang. Lah mesti kata Mentan, datanya mau dicek ulang, bakal dikonformasi pada Bulog lagi. Tidakkah semestinya beras yang sudah duluan masuk segera didistribusikan keluar? Belajar tuh sama PMI, bagaimana cara masuk keluarnya kantong darah untuk pasien, kan hampir sama itu. Kalau darah di PMI itu lebih dari 28 hari, out, nggak bisa dipakai. Jadi sebelum hari itu harus keluar, ya sama beras itu seperti itu. Nah ini sama Bu Titi, sudah ditanyakan sama Mbak Titi Soeharto ini. Apa kebijakan yang mau diambil dengan beras yang sudah muncul kutunya? Wah, sak gudang kutuan semua nih. Nah, sebagai BUMN yang sudah profesional, Bulog itu semestinya mengantisipasi atau menjaga kutu. Oh, gue wis ahline no. Kalau beras itu hubungannya karo kutu. Anek kutune kuwi mung kutu buku. Oh, malah bagus. Ya sip. Jadi pinter. Bisa marahi wapresnya yang males baca buku itu. Masalahnya ini yang ada di beras itu gudang Bulog yang ada kutunya itu. Ini ya kutu-kutu kaupret. Emang membuat beras jadi gak layak dikonsumsi nih karena banyak kutu. Nah, saya ngerasa kepiye ini, kenapa Bulog bilang beras berkutu masih layak dikonsumsi? Wih, ini nak ngawur tuh nih. Marahi wetengku mules ini. Bayangin beras berkutu bisa dikonsumsi, dadak milih kutune. Anda tahu nggak kutu beras itu wajahnya seperti apa? Kutu beras itu kayak badak loh. Bentuknya itu. Gila nih. Orang masuk perut itu nyubes weteng. Wah, ini pejabat-pejabat ngomong asal jeplak wah ini. Yang mesti kita harus sadar juga. Beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog itu gak akan bisa 100% aman. Iya, saya paham. Atau bebas kutu sama sekali. Hanya setidaknya jumlah beras yang sudah kutuan kok tembus sebanyak itu. Sampai 300.000 ton. Duit rakyat atau dibuang-buang percuma. Lalu sementara kementeriannya sendiri kurang biaya operasionalnya. Apakah tidak ada sistem atau mekanismenya yang baku, SOP yang diterapkan untuk sirkulasi perberasan di Bulog gak jalan? Ampun tenan ini. Loh, di saat kondisi negara sedang sulit, bencana di mana-mana, otomatis akan disusul gagal panen loh. Beras yang duweni negara tidak dijaga dengan baik. Lah mbok institusi-institusi negara bila punya tanggung jawab dijaga beneran tuh. Anda itu digaji rakyat loh. Hah? Jangan sak penake dhewe nih. Jumlah ratusan ribu ton nek gak bisa dikonsumsi. Sudah berapa miliar tuh? Duit negara terbuang percuma. Dan ini bisa dikategorikan bentuk korupsi, kelalaian kerja. Usut aja itu, jangan tanggung-tanggung. Harusnya itu kejaksaan turun. Dicari penyebabnya. Coba kita hitung, bodon waya. Anggap saja per kilo beras itu harganya 10.000. 1 ton itu 1.000 kilo. Bener kan? Berarti 10 berapa itu? 10 juta kali. Ya. Nilainya tembus 1 triliun. Dan bila benar-benar pengakuan Mentan ada 10.000 hingga 300.000 ton beras berkutu. Tidakkah itu sama saja duit negara 1 sampai 3 triliun dibiarkan dimakan kutu? Atin bang kutu, dibagi-bagi lagi, kenapa sih? Gimana nih pertanggungjawaban Kabulog?
Dan kebetulan nih Kabuloknya baru, yang dari TNI, Mayor Jenderal Novi Helmi Prasetyo. Nah, jangan-jangan sebelum dia jabat sudah kutuan dulu berasnya itu. Yang baru menjabat Februari, baru 2 bulan. Sekalian saja kita lihat, katanya TNI itu punya kapasitas kemampuan menyelesaikan masalah rakyat. Apa yang bisa dijelaskan? Rakyat menunggu dari kutu kupret, karut-marut pemberasan di gudang Bulog itu. Apa yang mau kepala Bulog terapkan agar di kemudian hari tidak terjadi lagi beras sak gudang kutuan? Lambuk di latar belakangi apapun beras di gudang Bulog sampai di situ jegogrok. Itu pakai duit untuk mendatangkan uang, apalagi impor. Mbok kira hanya modal doa dan ikhtiarnya. Utawa sewes berasnya berdatangan sendiri ke Indonesia. Nggak bisa. Itu uang rakyat yang dipakai. Nggak bisa. Lah apa lewat ngelampai laku tiba-tiba gudang Bulog penuh. Kan yang nggak ada. Ini tentu ujian atau tantangan besar bagi Mayor Jenderal Novi Helmi. Ingat loh Dan, memberantas kutu beras di gudang Bulog itu nggak pakai senjata loh. Itu harus pakai sistem yang baik. Manajemen yang baik. Pak Novi harus pakai nalar, akal pikiran, membenahi yang kayak beginian. Yang merugikan negara, merugikan rakyat. Nek mau akhirnya ratusan ribu ton terbuang percuma. Wes, saya aja yang jadi dirut Bulog. Kalau Pak Menteri wes menjamin beras itu tidak mungkin dikeluarkan buat konsumsi. Entah buat bansos, buat operasi pasar atau acara resmi atas nama pemerintah. Om Begawan hanya mengingatkan saja pada Pak Menteri. Beneran dipastikan, jangan sampai perintahnya buat dimusnahkan. Sama si pemusnah malah nanti dibisniskan lagi. Mesti dijual murah-murahan, tetap tidak boleh. Pastikan benar, beras berkutu tidak dijual pada rakyat. Jadikan produk apa supaya bisa kembali modalnya. Ini sekalian tak sampaikan ini. Tata kelola perberasan di gudang Bulog itu harus direvolusi total, segera. Di saat APBN dan APBD diefisiensi habis-habisan dan APBN defisit 31,2 triliun saat ini. Barang-barang atau benda yang punya nilai atau kegunaannya bermanfaat buat rakyat. Jangan sampai dibiarkan beras berkutu dan yang lain tidak berguna. Padahal kata pemerintah menghentikan dulu pembagian bantuan beras itu sudah maksud. Nek bansos beras dihentikan, tapi di gudang malah kutuan gitu. Mbok mending dipakai, nggak mubazir. Timbang disimpan di gudang akhirnya terbuang. Misalnya ini ada simpanan beras yang expired kurang 1 bulan. Sampaikan ke pemerintah. Apakah mau disalurkan lewat bansos sebelum berkutu itu? Atau buat operasi pasar? Atau nutup kelangkaan beras di sebuah kawasan? Di Papua misalnya. Atau di Sulawesi, di Kalimantan, sebagainya. Gitu loh. Gak semono akeh. 100.000 sampai 300.000 ton. Berapa juta kilo dewe terbuang percuma. Hal-hal beginian, mismanagement pasti. Atau tata kelola institusi yang gak jelas. Mengakibatkan kerugian besar dan rakyat dirugikan. Ini tak prediksi gak hanya terjadi di Bulog. Mungkin ada juga di instansi-instansi lain. Mismanagement. Maladministrasi. Salah kelola selalu menghantui pemerintah kita saat ini. Masalahnya dilalah. Diketahui apa enggak, ada yang ngunangi apa enggak, ada yang ngangkat apa tidak. Sumber masalahnya, beras berkutu ini, andai tidak disampaikan Bu Titi Soeharto di rapat dengar pendapat sama Mentan, enggak akan ada yang tahu. Pasti dirahasiakan, tiba-tiba menghilang, atau bahkan dibisniskan di luar. Saya ngerti ya pegawai Bulog, dan pasti enggak akan dibocorkan ke wartawan. Dengan mubazirnya ratusan ribu ton beras di tahun di mana pemerintah berjanji mau swasembada beras, Om Begawan pesimis, ragu-ragu, percaya janji itu akan ditepati. Ngimpor sesuatu memang sudah kegemaran pejabat kita karena dapat sesuatu, candu bagi petinggi-petinggi negeri ini karena dapat fee, sesuatu yang nggak dibutuhkan, kadang dibuat di mana caranya supaya butuh. Contohnya akeh. Mulai dari beras, gula, jagung, bawang, garam. Itu kan sering impor. Apakah di dalam negeri memang kurang? Atau tidak mencukupi?
Ya nggak tahu pastinya. Tapi ini tugas pemerintah dari setiap kementerian. Tapi ini tak pikir-pikir kan yang aneh juga. Apakah benar sembako atau kayak tadi jagung, bawang, garam, dan lainnya, kita beneran butuh impor? Apakah tidak bisa menambah atau membuat produksi-produksi kebutuhan itu dibesarkan, beberapa barang yang dibutuhkan. Lalu beberapa barang didatangkan itu buat nutup kekurangan kebutuhan rakyat. Atau ya sekedar buat mendapatkan sesuatu saja. Ada selisih harga yuk, yang mungkin dikasih sama eksportir-ekspor itu pada pejabat. Lah nek ra ngono, para pejabat kan kudu ndadak mikir gimana bisa dapat tambahan. Kita era digaji, ning bete kakean ini. Loh yang kayak ginian ini mestinya ada yang harus bertanggung jawab. Dan tentu saja yang berwenang langsung kepada kepala bulognya. Setidaknya kepala gudangnya lain lah. Biar jadi pembelajaran bersama buat masa depan yang lebih baik. Nek dikasih tanggung jawab, ya serius menjaga. Gak sembarang bebas, tidak dimintai tanggung jawab. Nek ngono, aku wis ganteni malah HP. Beras 300.000 ton berkutu. Ciloko meneh negara. Oke ya, supaya masyarakat paham dan selalu mendengarkan berita-berita yang aktual. Jangan yang hoax. Salam begawan, salam mengumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.